Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini, dalam dimensi yang berbeda tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum kita melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan mendengarkan firman Tuhan. Shalom, ayat harian untuk Senin tanggal 4 April tahun 2022 terdapat di Amsal 30 ayat 8. Jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan, dan berikanlah kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Berikanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Demikian ayat harian untuk Senin 4 April. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, memang benar bahwa manusia itu memiliki sifat yang tidak pernah puas dengan apa yang ia dapatkan. Ketika dia bermimpi untuk mendapatkan penghasilan atau tabungan 1 miliar, ketika ia sudah mencapai pada tabungannya yang 1 miliar itu, ia semakin bermimpi untuk mendapatkan 2 miliar, 3 miliar, sampai bertriliun-triliun. Dan ketika dia mendapatkan itu juga, dia juga tidak merasa puas karena ia ingin terus melanjutkan itu. Namun saudaraku yang terkasih, apa sebenarnya pentingnya merasa puas dengan apa yang kita dapatkan? Ternyata ketika kita melihat dalam kitab Amsal yang kita dengarkan hari ini, ternyata rasa tidak puas itu juga yang mengajari seseorang untuk melakukan 2 tindakan hal. Yang pertama adalah ia akan melakukan kebohongan. Yang kedua, ia akan melakukan kecurangan. Mengapa demikian? Karena ternyata jika ia mendapati konsep nilai yang ia peroleh dengan apa yang ia usahakan, ternyata ia memiliki harapan yang tertinggi, maka kita perlu memprediksikan apa yang ia akan lakukan. Jika kita memiliki penghasilan yang kecil tetapi memiliki cita-cita yang besar, dan kita melakukan pekerjaan penuh dengan kebohongan dan kecurangan, maka rasa tidak puas itu mengajari kita untuk semakin jauh dari Allah. 2 hal yang diminta oleh Agur dalam perkataannya dalam nats yang kita dengarkan hari ini. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Mengapa dia berkata demikian? Karena jika aku miskin, aku bisa saja meragukan kekuasaan Tuhan. Tetapi jika aku kaya, bisa saja aku menjadi lupa bahwa Engkau memberikan itu. Sehingga ia berkata, berikanlah aku yang patut untuk aku nikmati. Saudaraku, coba saudara koreksi diri saudara. Ketika saudara meminta sesuatu kepada Tuhan, dan ketika Tuhan memberikan itu, apakah yang terjadi kepada saudara? Jangan-jangan ketika saudara sedang lapar dalam kemiskinan saudara menyalahkan Tuhan. Dan ketika saudara bersuka cita, memiliki kekayaan yang berlimpah-limpah, saudara lupa kepada Tuhan. Yang 2 ini ternyata tidak benar sama sekali. Mengapa demikian? Karena berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Orang yang miskin karena mereka akan memperoleh kerajaan surga. Mengapa demikian? Miskin itu ternyata bukanlah kutukan, tetapi kita perlu memiliki stratifikasi di dalam sosial kita untuk menemukan di mana identitas kita, bukan menjadikan perbedaan yang mutlak yang menjadikan jarak antara kita. Seandainya tidak ada yang miskin, maka tidak ada yang kaya, dan jika tidak ada yang kaya, maka tidak ada yang miskin. Maka ini sebenarnya saling melengkapi. Tetapi yang terpenting saudaraku yang terkasih, tidak salah menjadi kaya dan tidak salah juga menjadi miskin. Yang salah adalah ketika miskin dia membenci Tuhan, dan ketika kaya dia melupakan Tuhan. Maka pilihlah di manakah posisi saudara. Lebih baik memiliki pendapatan atau makanan yang secukupnya, tetapi aku terus hidup dalam tuntunan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati dan memelihara saudara. Kita
kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami bersyukur atas anugerah-Mu. Engkau telah mendidik kami supaya kami tidak menjauhkan diri daripada-Mu. Ketika kami telah menikmati apa yang Tuhan berikan kepada kami, kami harus mengerti bahwa itu adalah titipan dan Engkau harus dimuliakan, baik kaya maupun miskin. Dan kiranya Engkau Tuhan memberkati pekerjaan kami, sekecil apapun Tuhan yang boleh kami persembahkan untuk Tuhan. Tuhan, terimalah itu demi kemuliaan. Dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus